Saya mau tahu kalau benar ini saya pasti apa yang saya inginkan, apa yang saya untuk mendapat mes setiap bulan berarti ini apa itu berarti Tuhan yang benar. Tapi ya Ya, puji Tuhan, Tuhan tunjukkan saya sahabat saat ini ya tetap lancar. Terus apa ya? Pokoknya saya ikut pelajaran ini terus. ya silakan yang lain, pertanyaan lain mungkin. Silakan, mungkin Jeffrey, Erik, Johan. Belum. Tapi keren banget pembahasannya ini. Lebih spesifik. Keren banget. Lebih detail tentang nama. Gila. Wow. Keren banget. Gerejamu diberitahu itu. Digebukin saya nanti. Diusir bisa. Kamu di PHK dari gereja nanti. Iya. Makanya. Makanya waktu kamu bilang ke Ngeri loh. pendetamu untuk ngundang aku khotbah kan pastinya pendetamu marah-marah kan. Oh iya. Awalnya sih, saya kenal itu. Awalnya kan bilang kenal. Oh iya gini, oke. Pas minggu depan aja dia bilang, nggak mau lagi kayak, wah aduh nggak taunya kan pernah mungkin aktivis sama payak, ya kan? Langsung keluar grup Facebook ya. Oh serius? Iya, dulu kan masuk grup Facebook. Gila. Kebakaran jadi. Ya untuk saat ini saya lagi exciting aja, keren banget, lagi menikmati aja. Gak nyangka sedalam ini. Ya, yang lain mungkin komen. Yang pertama join juga silakan. Berarti banyak bertanya-tanya. Mas Siti, aku mau nanya. Kan dulu saya mengenal nama Allah ya. Nah, Nah, terus saya yakin Pak, katanya itu nama Tuhan orang Kristen. Karena dari lahir sampai besar saya taunya Tuhan Kristen itu Allah namanya. nah, Terus udah bertahun tuh saya udah umur ya belum lama sih berapa tahun itu saya kasih kenal ternyata oh nama orang Tuhan orang Kristen itu namanya Yahweh. Nah itu saya ini ya, nama Tuhan Kristen tuh siapa? Allah atau Yahweh? Terus saya dikasih belajar, terus habis itu eh, kita bilang ini udah bener ini nama apa Yahweh ini nama Tuhan orang Kristen. Jadi bukannya Allah tapi Yahweh. Ini saya udah yakin, Mas Andi yakin. Ini udah yakin dia kalau Tuhan kita itu namanya Yahweh. Terus kan berapa tahun dia Pak Ir di sini itu ternyata pas IT loh ini nama ternyata kok beda nah nama ya? orang apa Tuhan orang Kristen itu bukan Yahweh namanya Yehuwa. Tapi sih saya masih apa ya masih mikir ini yang benar tuh yang mana Yahweh atau Yehuwa. Tapi kan Mas Adi meyakinkan yang benar ini ya kalau kita mau ikutin bahasa aslinya ya ini namanya maksudnya itu namanya Yehuwa. Kalau Yesua itu nama Yosua. Makanya saya masih bukannya saya setelah saya ikut IT pelajaran IT terus ikut kayak pemuritan kayak gini setiap malam Senin ini saya tambah yakin ternyata oh iya ya orang orang Kristen namanya Yehuwa. Nah
setelah kan sebelumnya saya mengenal IT ini kan saya nggak percaya doa pelepasan pengakuan, kan saya nggak percaya karena saya kan kalau sudah dibaptis itu kita lahir baru dan segala dosa, segala pelanggaran kita, kutuk kita sudah diampuni karena saat kita kan kita di kolam. Saat kita ditekan, kita keluar dari kolam itu berarti kita sudah hidup baru, sudah lahir baru. Itu kan saya memahami seperti itu, berarti berarti kutuk keturunan, dosa-dosa dari orang tua apa tuh sudah tidak ada lagi karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Setelah saya tahu tentang pelajaran itu, ternyata oh ini ya, saya ikut-ikut itu ternyata kalau kutuk itu ada, apalagi dosa kutuk kita baru harus mengakui. Pertamanya saya menolak, tidak mau ikut doa itu, saya menolak karena sudah, pokoknya saya sudah dibaptis, udah percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, sudah tidak ada dosa lagi, sudah ada kutuk lagi. Ternyata terus kan Mas Andi kasih tahu saya soal pelajaran itu tentang pelepasan ini. Itu saya ikut terus kan sama Mas Ali ikut, enggak, saya tinggal mau ikut, saya yakin bahwa saya itu diampuni, tidak ada sekali dosa lagi. Saya ketemu itu di gereja terus ikut pelepasan itu mungkin Mas itu ini ya, saya itu masih ada keraguannya, ini benar nggak ya pengakuan ini benar nggak ya gitu. Tapi setelah saya itu saya pertama kali ikut doa pelepas itu masih ada ragu-ragu. Mungkin Mas Siti peka ya. Ya sebenarnya kelihatan sih. Jadi makanya saya nggak ada. Makanya saya tuh ya udah ikut-ikut aja gitu loh. Ya pengakuan aja. Tapi setelah saya ikut, yang jeleknya saya gini. Saya mau ikut doa pengakuan dosa ini, pelepasan ini, saya mau lihat. Karena saya sudah bertahun-tahun tidak dapat mens. Kalau saya ikut doa pelepasan ini sampai saya bisa mens, berarti benar. Benar. Itu dalam hati saya. Mas saya lihat katanya Ibu Gembala saya dulu waktu mens katanya sakit katanya, terus sekarang udah enggak. Tapi waktu saya ikut doa pelepasan pertama itu saya nggak ada, maksudnya nggak ada efeknya apa-apa gitu. Terus ikut kok belum ada. Cuma di hati saya pikirnya, saya mau lihat kalau benar ini Tuhan Kristen yang asli, saya pasti dapat mens setiap bulannya. Karena sudah bertahun-tahun saya nggak dapat, selalu terlambat gitu, kadang-kadang nggak keluar gitu. Saya ikut berapa kali, ternyata ya puji Tuhan sampai saat ini tiap bulan tepat tanggalnya itu saya dapat mens. Oh berarti setiap bulan nggak pernah terlambat, tanggal itu tepat waktu loh Mas itu tepat waktu. Saya itu sampai mikir, oh kemarin berapa tahun lalu saya takut kok nggak dapat, kenapa saya takut ada penyakit apa, sakit apa. Tapi sejak ikut terus doa pelepasan, ternyata ya lama-lama dipulihkan, terus saya dapat mens lancar tiap bulannya, udah hampir 1 tahun lebih 2 tahun ini saya lancar. Ya saya bersyukur, berarti ada efeknya ikut doa pelepasan ini ada efeknya gitu. Ada kuasa ya Bu ya. Saya juga tes forward, oh ternyata benar ya gitu. Ternyata benar.
Tapi memang Tuhan menjawab tantangan itu berarti. Iya. memang pertama kali suami saya juga ini apa maksa gitu, tapi nggak mau. Ya. Tapi karena pikiran saya mau tahu kalau benar ini saya pasti apa yang saya inginkan, apa yang saya untuk mendapat mes setiap bulan, berarti ini apa itu berarti Tuhan yang benar. Ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tunjukkan saya sahabat saat ini ya tetap lancar. Terus apa ya? Pokoknya saya ikut pelajaran ini terus, banyak pelajaran yang saya dapat. Makanya saya nanya sama suami saya, ini kok nggak ada pengakuan lagi gitu. Jadi rindu lagi ada pengakuan lagi, karena kan udah selesai. Udah kemarin-kemarin yang di grup itu udah saya akui semua gitu. Kata, kok nggak ada lagi, jadi kapan ada lagi pengakuan? Jadi yang saya mau tanyakan, berarti ini dia udah bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Yehuwa ya Mas. Ya. Ya kalau diri saya sudah fix gitu ya Bu ya. Tapi kadang orang lain yang mendengar ini ya harus mengalami sendiri. Jadi kadang orang hanya tahu tapi nggak ngalami. Jadi kalau saya ya pengen membuktikan ya dialami sendiri. Gitu. Ya ini sebuah kesaksian yang baik bahwa ada pembuktian kuasa. Makanya orang-orang yang aliran pengetahuan harus mengalami kuasa, mengalami aliran pengalaman itu lengkap gitu. Jadi saya dulu termasuk aliran pengetahuan gitu ya. Jadi saya mengejar pengetahuannya, pengetahuan Alkitabnya gitu. Tapi semakin kesini saya semakin banyak punya pengalaman ketuhanan gitu. Jadi pembuktian dari teori, pembuktian dari pengetahuan itu makin banyak gitu. Awalnya saya termasuk skeptis gitu ya. Apakah misalnya apakah Tuhan akan apa istilahnya mencukupi kebutuhan El Sadik gitu ya. Itu dari dulu saya sangat skeptis sebenarnya. Karena di awal tidak ada. Di awal saya harus terseok-seok gitu ya. Dan baru nyaman setelah ya cukup lama, jauh sekali, bertahun-tahun gitu. Jadi fondasinya sangat-sangat susah gitu ya. Padahal kan itu juga sebenarnya manusiawi ya, artinya semakin banyak orang merasa terberkati maka mereka akan apa istilahnya bersedia mendukung gitu, dalam hal apapun gitu. Di awal tidak ada yang percaya gitu, makanya tidak ada yang mendukung gitu. Simpatik ada tapi tidak mendukung, tidak terang-terangan mendukung gitu. Nah itu memang ini ya proses manusiawi gitu. Tetapi dari pertanyaan saya adalah, atau perenungan saya adalah, siapa yang apa saya mengendalikan lah. Jadi walaupun bagi saya kok terlalu manusiawi gitu ya, artinya kok tidak ada mukjizat gitu ya, tapi ya faktanya berhasil gitu. Jadi keberhasilan atau hasil itu ya bagi saya sudah pembuktian bahwa memang ada Tuhan yang original yang bersama kita. Kalau tidak original nggak mungkin bisa bertahan gitu. Saya sendiri pasti akan menyerah, orang-orang lain juga akan pergi gitu. Tidak bisa berkumpul seperti di sini gitu. Karena dulu ya seperti yang sudah sering saya ceritakan, saya ditantang gitu kan sama hamba Tuhan. Satu saja tidak mungkin ada yang percaya padamu gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya juga. Lah aku juga kepada Tuhan juga sama. Ini apakah El Sadik ini diutus Tuhan gitu. Bahkan kemarin kita bahas tuh, jangan-jangan kita the last call gitu ya, panggilan terakhir. Jangan-jangan gitu ya, karena kita sangat-sangat unik gitu, sangat-sangat lengkap. Jadi hukum kedua ini ya tadi pembuktiannya ya harus ada kuasa gitu. Kuasa apa? Di hukumnya sendiri kuasanya adalah kuasa kutuk gitu ya. Kalau kamu berdosa, kutuk itu sampai keturunan ketiga dan keempat, tidak mau tahu gitu.
Bahkan orang-orang Kristen yang mengaku sudah bebas kutuk ketika lahir baru, dibaptis, faktanya masih menderita kutuk. Artinya ya, faktanya kita sendiri pasien-pasien El Sadik yang mayoritas Kristen. Bahkan sudah dilayani oleh pendoa lain, pendeta lain gitu ya. Tidak beres gitu ya, harus solusinya di El Sadik. Artinya kutuk yang mereka alami tidak lepas dengan cara-cara mainstream yang tidak ada di El Sadik. Hanya El Sadik yang punya metode untuk membersihkan kutuk-kutuk itu. Ya puji Tuhan kita punya pengetahuannya, kita punya risetnya, punya data-datanya, dan sejauh ini bagi saya trennya positif gitu. Tim-tim ET juga ngalamin trennya bagus gitu ya. Mulai ada yang berubah, mulai tadi ada mujizat juga gitu-gitu ya. Itu suatu pembuktian. Kalau saya sendiri sejak dulu tidak merasa harus ada pembuktian, teorinya saja sudah cukup gitu ya. Tapi ya makin lama makin kesini makin banyak orang yang membuktikan. Nah, ini bagi saya konfirmasi bahwa doktrin yang kita pergumulkan di komunitas El Sadik ini benar gitu ya. Termasuk pembuktian soal kuantitas gitu ya. Karena cukup satu sebagai pembuktian, sekarang kita lebih dari satu. Yang ikut pengakuan dosa atau kurikulum pengakuan dosa El Sadik sudah banyak sekali. Walaupun mereka tidak tahu nama El Sadik gitu ya, karena seringkali dibalut dengan cara lain gitu, tidak nyebut doa lepasan, tidak nyebut nama El Sadik juga gitu. Tapi yang jelas mereka sudah jadi warga El Sadik sebenarnya secara roh gitu. Jadi KTP mereka KTP El Sadik gitu, dibina roh gitu. Jadi kalau apa istilahnya ya, dari hasil jiwa yang sudah pengakuan dosa Adam Hawa misalnya udah banyak gitu, dan itu bisa jadi legal ground bahwa orang-orang yang pernah pengakuan dosa Adam itu pasti berada di wilayah-wilayah tertentu, dan dari situ saya punya legal ground, punya hak untuk membebaskan mereka, wilayah mereka dari berhala-berhala. Nah itu konsep cabut paku atau dua keliling gitu ya. Jadi mereka nyebar kemana-mana sesuai rumahnya, sesuai domisilinya. Nah saya jadi ketambahan legal ground makin luas. Nah, itu cara lihai gitu, memanfaatkan orang-orang yang pernah pengakuan sebagai wakil wilayah. Nah, itu legal ground. Ini main legal ground itu enak sekali. Kita tahu batas-batas hukumnya. Ya begitu ya. Ada lagi silahkan komen, saksian mungkin.